King KPI. Mungkin itu sebutan bagi si ambisius, pemberani, dan penguasa TV. Entah gua aja yang ngerasa atau kalian juga ngerasain kalau TV makin kesana makin kagak mengedukasi. Sorry ya TV, walaupun gak semua tayangan-tayangan yang ada di TV gak mengedukasi sih, tapi mengedukasinya TV tetap aja ujung-ujungnya ya bisnis sih. Kalau gak sinetron ya kartun. Tapi gak tahu juga kenapa belakangan ini gue jadi suka banget nontonin berita di TV. Kalian juga gitu gak guys? Subscribe. Disclaimer, kami para YouTuber pemula kebingungan. Apakah kami harus menyerah? Dan kami juga bingung, haruskah kami dengan ratusan subscriber kami memverifikasi video-video receh kami ke Anda? Apakah YouTube lebih dari TV atau malah sebaliknya? Baru-baru ini masih ramai dibicarakan soal aturan dari KPI yang mewajibkan konten kreator buat memverifikasi konten-konten mereka ke KPI. Literasi kepada konten kreator karena keterbatasan anggaran kami. Insya Allah Pak Ketua, kalau anggaran ditambah mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Dan sekarang gue jadi sadar bahwa ibu-ibu ini ternyata benar-benar ambisius dan terbukti mewujudkan impian ibu-ibu ini dengan KPI 1 tahun yang lalu. Dan dengan adanya aturan-aturan baru ini ya tentu saja kita sangat kebingungan sekaligus sangat terheran-heran. Gue juga kagak tahu aturan lengkapnya itu seperti apa dan isi undang-undangnya itu seperti apa. Karena jujur aja gue cuma baca dari judul beritanya aja, Bre. Dan dari sekian banyak aturan-aturan yang ada dan sekian banyak kontroversi yang ada, tapi kayaknya baru kali ini deh kontroversi yang 1 tahun yang lalu kini kembali lagi dengan diwujudkan secara nyata oleh orang yang satu ini. Dan menurut gue ini adalah salah satu keblunderan yang dilakukan oleh KPI. Jadi sorry ya KPI, gue harus ngomong ini. Jadi 1 tahun lalu ibu-ibu ini juga udah pernah ngomong bahwasannya kalau misalnya anggarannya ditambah, ibu-ibu ini bakal mencoba buat meliterasi lebih dari puluhan ribu konten kreator di Indonesia. Dan mungkin sekarang anggarannya juga ditambah, jadi ibu ini dengan gagah dan berani mewujudkan mimpinya 1 tahun yang lalu. Dan tentu saja yang harus gua tanyakan, apakah kira-kira semuanya udah siap, KPI ini udah siap, dan pegawai-pegawainya udah siap? Dan tentu aja kami juga bertanya, kami bingung, apakah aturan memverifikasi konten ini juga berlaku buat semua YouTuber atau semua konten kreator? Kami jujur aja bingung, apakah ini berlaku untuk kita atau untuk media-media yang punya channel YouTube aja atau mengupload konten-konten berita mereka di YouTube, karena mungkin hal itu kagak dijelaskan di aturannya itu sendiri kalau yang gue dengar dan gue baca di berita ya bre. Tapi tentu saja kalau misalnya aturan ini jadi dan diberlakukan, gue yakin sih bakal banyak pegawai-pegawai KPI yang bakal resign karena harus menangani ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan video setiap hari gitu ya. Karena mungkin banyak banget YouTuber, khususnya Indonesia aja, ya nggak YouTuber lah, YouTuber, TikToker atau selebgram atau orang-orang yang berkecimpung di bidang konten kreator. Mungkin 1 hari aja mereka bisa punya draft sampai 3 video, dan kemungkinan ya bakal jutaan video yang harus KPI selesaikan tiap harinya. Karena jujur aja bagi konten kreator momen itu sangat-sangatlah penting, dan dengan adanya verifikasi video seperti ini, tentu aja yang pertama mungkin bakal menghambat pertumbuhan konten kreator. Orang-orang yang tadinya bekerja di dunia perkontenan jadi malas buat konten lagi karena terlalu ribet. Dan yang kedua, momen. Mungkin kalau misalnya verifikasinya harus tertunda 1 atau 2 hari, mungkin yang namanya momen jadi agak sedikit ketinggalan momen gitu. Yang misalnya harusnya momennya tepat diupload hari ini, jadi gara-gara ada verifikasi video kayak gini mungkin harus diupload besok atau besoknya lagi. Dan itu tentu saja merupakan sebuah keributan yang sangat ribet bagi para konten kreator. Apalagi kebanyakan konten kreator yang benar-benar konten kreator, mereka tuh ngedit videonya benar-benar sendiri, nggak ada tim gitu ya. Walaupun banyak juga sih yang pakai tim, tapi tentu saja buat KPI itu harus mempertegas apakah
aturan ini benar-benar akan diterapkan ke kita para konten kreator dan juga saya dengan 200 subscriber saya. Makanya subscribe gitu. Jadi kita itu bingung gitu, apakah kita harus mengikuti aturan yang seribet itu? Dan tentu saja dengan adanya aturan-aturan seperti ini timbul banyak sekali masalah. Terutama yang pertama adalah fungsi dari KPI itu sendiri. Ya, KPI Komisi Penyiaran gitu, intinya kan mengawasi di bidang penyiaran, dan harusnya penyiaran yang umum aja gitu, nggak usah sampai ke YouTube, TikTok, Instagram dan sosial media gitu. Jadi ya fungsinya ya mengawasi penyiaran di TV, penyiaran di radio gitu aja, nggak usah sampai ke YouTube. Kecuali mungkin media-media TV yang emang punya channel di YouTube atau punya akun di sosial media, mungkin perlu banget buat diawasin gitu ya. Dan lagi pula KPI juga menurut gue nggak usah terlalu khawatir manakala ada konten kreator atau YouTuber atau siapapun yang ngebuat konten hoax atau konten yang nggak sesuai atau konten yang melanggar hukum. Kan udah ada tuh ya undang-undangnya yang namanya Undang-Undang ITE, dan dengan undang-undang itu ya mereka udah pada tahu gitu, gue juga udah tahu itu ada. Jadi KPI udahlah tenang aja, nggak usah khawatir. Lagi pula di samping ada undang-undang itu, kita mungkin para konten kreator atau YouTuber atau siapapun ya jelas gitu dan pasti, apalagi di Indonesia jelas dong udah diawasin sama yang namanya Kominfo. Dan gak cuma Kominfo aja, pasti juga udah diawasin dari Cybercrime Polri itu, dari tim cybernya Polri. Jadi KPI udahlah nggak usah khawatir, karena sekali lagi YouTube itu bukan TV, YouTube itu sosial media. YouTube, TikTok, Instagram itu sosial media, dan bukan kuasa kalian juga ya kan. Lalu masalah yang lain gitu ya, apakah KPI sudah siap, karyawan-karyawannya sudah siap, fasilitas, infrastruktur dan lain-lain sudah siap kalau misalnya mereka benar-benar mau meliterasi konten kreator se-Indonesia dengan jumlahnya yang mungkin lebih dari 100.000, bahkan mungkin sampai jutaan? Apakah nanti server kalian kagak overload kalau sampai tiap hari gitu, misalnya ada lebih dari 3 video cuma dari satu konten kreator aja? Apakah gak berjuta-juta video tuh di server ya kan? Wong kemarin aja pas pemilu ya sampai bisa ngedown itu sirekapnya, apalagi nanti KPI gitu ya mau memverifikasi konten kreator se-Indonesia, mau diverifikasi videonya, ya udah pasti menurut gua kagak kuat sih, biar aku aja. Dan itu juga salah satu alasan yang membuat ngomong mungkin nanti juga bakal ada banyak pegawai yang resign gitu, karena mungkin tiap hari harus nontonin video-video dari konten kreator di Indonesia atau seluruh Indonesia gitu. Karena yang pertama mungkin mereka juga bakal ditelepon tiap hari, tiap menit, tiap jam, ditanyain udah apa belum, karena ya sekali lagi momen bagi konten kreator itu sangat penting terkait dengan upload video gitu. Kalau misal sampai ketinggalan momen aja ya menurut gue sangat disayangkan banget sih kalau misal sampai ketinggalan momen gara-gara verifikasi video ke Anda. Dan apakah tayangan TV lebih mengedukasi daripada YouTube? Ya menurut gue juga enggak sih, lebih banyak ke entertainmentnya. Kalau mau cari yang mengedukasi ya mending. Jadi kesimpulannya dari adanya aturan baru ini, tentu saja ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Kelebihannya bagi kita terutama para konten kreator, apalagi gue sebagai konten kreator pemula yang belum monet dan masih 200 subscriber, gue jadi punya bahan video. Dan keburukannya adalah ya semuanya buruk sih. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga buat debat gue di kolom komentar, ataupun mungkin gue ngomong yang salah, yang kagak bener, yang ada hoax-hoaxnya, boleh banget buat koreksi dan benerin di kolom komentar. Gue Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya. KPI ya, jangan salah ngomong, KPI bukan PI.